Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk seluruh guru-guru hebat di Indonesia. Kali ini bertemu lagi dengan saya di modul 1.4.A.6 dalam demonstrasi kontekstual budaya positif. Perkenalkan, saya Iriana Febriza Wardani MPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Kota Bumi, Lampung Utara. Dalam modul 1.4, kita akan mempelajari budaya positif restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Pada segitiga restitusi ada 3 langkah yang harus kita laksanakan. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Secara umum, inilah gambar segitiga restitusi. Bisa kita lihat dan pelajari bersama pada bagian ini. Selanjutnya, kita akan bersama-sama menyaksikan 2 kasus yang berbeda dan cara mengatasinya dengan cara restitusi pada kasus pertama dan kasus kedua. Skenario kasus pertama adalah, pada hari itu, setelah istirahat pertama, saya mengajar di kelas 12 IPA 3. Ketika saya masuk kelas untuk mengajar dan mengecek kehadiran siswa, didapati 1 orang siswa yang belum hadir di kelas. Menurut keterangan teman-temannya, tadi melihat Fitra, murid yang tidak hadir di kelas, terlihat di perpustakaan sekolah sedang serius membaca buku sehingga tidak mendengar bunyi bel. Sebagai guru, saya memanggil Fitra untuk mengetahui alasan Fitra terlambat masuk ke kelas. Fitra, kemana saja tadi terlambat masuk kelas? Tadi saya dari perpustakaan, Bu. Kamu ingat tidak kesepakatan kelas yang telah kita buat? Apa itu? Dilarang untuk terlambat masuk jam pelajaran. Iya. Tadi kita istirahat sampai jam 10.30. Kamu masuk 10.40. Artinya terlambat berapa menit? Terlambat 10 menit. Salah tidak? Salah. Ibu tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Yang pasti setiap masalah ada solusinya, ada jalan keluarnya. Sekarang ibu tanya, kamu salah atau tidak? Salah. Melanggar atau tidak? Melanggar. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi kita harus tahu kenapa kita melakukan kesalahan itu. Sekarang ibu tanya, kenapa kamu melakukan kesalahan yang tadi? Jadi tadi itu di perpustakaan ada novel yang telah lama saya tunggu, Bu. Dan saat saya baca, saya terlalu asik sampai tidak mendengar bahwa bel masuk itu sudah berbunyi. Sekarang kan waktu itu kita pernah ngobrol. Ibu tanya, Fitra nanti kalau sudah besar, sudah lulus sekolah, mau kuliah, mau jadi apa? Fitra bilang kan mau jadi bidan. Artinya mau jadi orang sukses. Mau jadi orang sukses itu harus punya tekad yang kuat, disiplin, jujur, bertanggung jawab. Ya kan, Nak? Nah, semua itu tidak ada yang instan. Semua butuh proses. Jadi, bagaimana nanti bisa jadi sukses kalau tidak bisa disiplin sejak dulu? Bukan begitu, Nak? Baiklah, sekarang Ibu maafkan
memaafkan, Fitra sudah tahu kesalahannya, dan Ibu yakin Fitra bakal jadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Ya Bu, terima kasih Ibu sebelumnya sudah menasihati Fitra. Fitra janji akan selalu menepati peraturan yang ada dan disiplin akan wajib. Terima kasih atas nasihat yang sudah Ibu berikan kepada Fitra. Skenario kasus 2. Siang itu saya melihat murid yang diketahui bernama Dava membuang sampah sembarangan. Setelah kejadian tersebut, saya memanggil Dava untuk melakukan pendekatan dan membinanya. Ada apa ya Bu? Ibu manggil Dava. Tadi Ibu mau ke kelas. Ibu lihat Dava buang sampah plastik sembarangan. Gitu aja, enak, gampang, kayak nggak ada beban. Iya Bu, tadi itu kebetulan kami dingin, jadi saya malas aja buang kotak sampah Bu. Tindakan yang Dava lakukan itu benar atau salah? Salah Bu, Ibu. Saya menyadari kalau tindakan membuang sampah sembarangan itu salah. Sebenarnya berbuat salah itu bisa dilakukan oleh semua orang. Artinya, Bu Iriana juga bisa melakukan kesalahan. Yang penting, bagaimana kita memperbaiki kesalahan yang sudah kita lakukan. Dava, coba ingat-ingat lagi kesepakatan sekolah yang pernah kita buat. Salah satunya apa? Siswa dilarang membuang sampah sembarangan. Ya, betul. Siswa dilarang membuang sampah sembarangan. Dan seperti Dava tahu, sekolah kita adalah sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Hal ini kan sangat bertentangan sekolah adiwiyata yang sangat menjunjung tinggi dan menjaga lingkungan, tapi ada siswa yang membuang sampah sembarangan. Iya Bu, Dava salah Bu. Sekarang Ibu tanya, Dava nanti setelah lulus sekolah ingin jadi apa? Kalau dengan pribadi sih Bu, dari kecil mungkin jadi dokter. Kalau mau jadi dokter, mau jadi orang sukses, harus punya tekad yang kuat, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan membuang sampah pada tempatnya adalah bentuk disiplin dan tanggung jawab kita ke sekolah. Itu yang harus Dava sadari. Iya Bu, saya mohon maaf dan saya janji akan berusaha untuk tidak membuang sampah pada sembarangan. Ya, Ibu yakin Dava akan menjadi pribadi yang lebih baik nanti. Ya, Nak ya? Ya. Perasaan saya setelah Ibu Iriana melakukan praktik segitiga restitusi terhadap kasus saya yang melanggar kesepakatan kelas ialah perasaan senang terhadap Ibu Iriana karena saat saya melanggar kesepakatan kelas, ia tidak memarahi atau menghukum saya, tetapi justru ia menasehati, memberikan jalan dari masalah yang telah saya perbuat tersebut. Saya sangat senang Ibu Iriana sudah menasihati saya untuk disiplin, bertanggung jawab, dan lebih menghargai waktu. Insya Allah kedepannya saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih kepada Ibu Iriana yang sudah membimbing kami. Perasaan saya setelah Ibu Iriana melakukan praktik segitiga restitusi adalah sangat terkesan. Karena dari kasus saya membuang sampah sembarangan, Ibu Iriana tidak memarahi saya, tetapi Ibu Iriana menasihati saya, memotivasi saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Ibu Iriana. Demikianlah demonstrasi kontekstual budaya positif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.